Lah iya, kan tentu kan kita minta keterangan seseorang atas pengetahuannya, baik yang dialami, didengar maupun diketahui ataupun yang dilihat. Makanya saya tanya kepada Anda, apakah ada sosok lain kecuali Gubernur DKI Jakarta terkait dengan Formula E? Ada nggak? Kalau enggak, kalau ada beritahu kita. Hanya itu kepentingannya ya. Profesor Romli Atmasasmita bahaya. Kalau Anies dan Formula E dipidana, maka Jokowi dan banyak kasus APBN juga harus dipidana. Oleh Antoni Budiawan, Managing Director PEPS, Political Economy and Policy Studies. Hukum dibuat dengan tujuan memberi keadilan bagi semua pihak. Yang salah dinyatakan salah, yang benar dinyatakan benar, menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Artinya semua orang sama di hadapan hukum, ya, biasa ya, prinsip equality before the law. Hukum berkaitan erat dengan logika dan hukum dibangun berdasarkan alur pemikiran logika. Menurut logika argumentasi Profesor Romli Atmasasmita, guru besar Universitas Pajajaran, emeritus mungkin sudah ya, Anies terbukti bersalah dalam kasus Formula E. Profesor Romli yakin Anies telah melakukan tindak pidana. Pertama, sudah ada perbuatan actus reus melawan hukum, dan kedua sudah ada niat jahat mens rea. Oke, luar biasa ya. Dia mengacu pada berita Republika ya, penjelasan Prof. Romli soal adanya mens rea dalam penyelenggaraan Formula E. Nanti kita bahas kalau bila perlu ya. Tapi kita sudah bahas sebelumnya soal Romli Atmasasmita ya. Tulisan ini mempertanyakan logika argumentasi Profesor Romli dan konsekuensinya terhadap sistem keuangan daerah APBD serta sistem keuangan negara APBN. Ada 3 alasan utama Profesor Romli menyatakan Anies bersalah dan melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan daerah dalam proyek Formula E. Pertama, menurut Profesor Romli tidak ada pos anggaran untuk Formula E di dalam APBD 2019. Sehingga pelaksanaan proyek tanpa anggaran tersebut melanggar keuangan daerah DKI. Ini unsur melawan hukumnya ya. Kesalahan kedua, meskipun tidak ada anggaran, Anies memaksa menjalankan proyek Formula E dengan memberi kuasa kepada Kadispora untuk melakukan pinjaman kepada Bank DKI. Ini dianggap mungkin unsur merugikan keuangan negaranya ya. Kesalahan ketiga, perjanjian dengan Formula E menggunakan business to government yang melanggar persetujuan Kemendagri yang mengharuskan pendekatan business to business ya, unsur melawan hukumnya mungkin. Dari penjelasan Profesor Romli, pelaksanaan proyek yang tidak ada pos anggarannya merupakan pokok tindak pidana yang merugikan keuangan daerah. Anggaran Formula E memang tidak tercantum di dalam APBD DKI 2019, tetapi ada di dalam APBD Perubahan, APBD DKI, APBDP DKI 2019. Kalau memang benar anggaran Formula E ada di dalam APBDP 2019, maka argumentasi Prof. Romli dengan sendirinya gugur. Artinya Anies tidak melakukan tindak pidana, bukankah begitu? Kemudian seandainya benar, sekali lagi seandainya benar, tidak ada anggaran Formula E di dalam APBDP 2019, apakah kesalahan ini merupakan tindak pidana? Pidana apa? Korupsi? Apakah ada kerugian keuangan DKI negara dalam tanda kurung ya, tanda kurung. Sedangkan menurut hasil audit BPK terhadap Formula E yang dipublikasi 20 Juni 2022 menyatakan Formula E Jakarta layak dilaksanakan. Ya, artinya tidak ada kerugian keuangan DKI negara, tidak ada pidana. Bukankah begitu? Fitnah yang Allah orang menfitnah kita. Jangankan kau kita. Baginda Nabi difitnah. Dan difitnahnya baginda Nabi benar-benar tidak pernah terjadi dan mustahil terjadi. Kalau fitnah yang ditumpangkan ke kita mungkin terjadi pada kita. Atau mungkin ada, paling enggak fitnahnya 100%, paling enggak 3 kita melakukannya misalnya. Atau sebabnya kita yang membuat. Sementara Nabi difitnah apa? Difitnah menjadi orang gila, difitnah jadi penyihir, macam-macam. Nah ini jadi kalau masih difitnah, kita belajar dari orang-orang besar. Hampir orang-orang besar difitnah. Dan kenapa? Itulah cara Allah mengangkat derajatnya. Sebetulnya Allah akan mengangkat derajatnya. Nah inilah, kalau Anda dengar suara kami ini, Anda akan sejuk, tenang hati Anda. Kalau Anda difitnah, Anda bersyukur, alhamdulillah, ternyata aku tidak seperti yang ia duga. Iya, ya. Selesai. Kalau memang dia seseorang menfitnah sesuatu yang kita tidak melakukan, berarti kita bersyukur kita tidak melakukan. Selesai.
Akan tapi kalau ada unsur kesalahan di kita, kita bersyukur, alhamdulillah Allah mengingatkan saya. Itulah pendidikan dari Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, sehingga hati kita akan tetap tenang, nyaman. Jangankan kok kita, orang lebih gede dari kita biasa difitnah, guru-guru itu fitnah. Dan memang begitulah dunia ini, ada orang yang iseng kerjaannya semacam itu. Memang di dunia baru kita aman dari fitnah kapan? Kalau Anda sudah berada di surga nanti, insya Allah Anda ahli surga. Tapi doanya banyak, doanya insya Allah dengan ketulusan itu akan kembali kepada Anda dengan segala kebaikan, doa-doa ini insya Allah. Jadi sedangkan menurut hasil audit BPK terhadap Formula E yang dipublikasi 20 Juni 2022 menyatakan Formula E Jakarta layak dilaksanakan. Ya, artinya tidak ada kerugian keuangan DKI negara, tidak ada pidana. Bukankah begitu? Selanjutnya kita coba terapkan logika Profesor Romli di tingkat pemerintahan pusat APBN. Berdasarkan audit BPK untuk semester pertama 2022, terungkap ada 9.158 temuan dengan 15.674 permasalahan senilai 18,37 triliun. BPK menyatakan secara jelas ada 8.116 permasalahan karena akibat ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan dengan potensi kerugian negara sampai dengan 17,33 triliun. Ketidakpatuhan artinya sama dengan pelanggaran, bukankah begitu? Sebagian besar potensi kerugian negara tersebut terkait potensi pelanggaran pemberian insentif dan fasilitas perpajakan program PCPEN, penanganan COVID, pemulihan ekonomi nasional, meliputi berbagai pelanggaran dari yang tidak berhak menerima hingga tidak valid. Mengikuti logika argumentasi Profesor Romli, audit BPK tersebut menunjukkan pertama, sudah ada perbuatan melawan hukum atau actus reus karena potensi kerugian negara sudah terjadi dan sudah dihitung BPK, dan kedua juga sudah ada niat jahat atau mens rea karena insentif diberikan kepada pihak yang tidak berhak dan tidak valid. Dengan demikian menurut Prof. Romli, penanggung jawab APBN terbukti sudah melakukan tindak pidana korupsi dengan potensi kerugian 18,37 triliun seperti logika argumentasi yang disangkakan kepada Anies Baswedan terkait Formula E, meskipun dalam hal APBD DKI tidak jelas tindak pidana apa karena tidak ada potensi kerugian negara DKI. Kalau logika argumentasi Prof. Romli yang dikenakan kepada Anies juga dikenakan pada pengelolaan keuangan negara, APBN dengan prinsip kesetaraan hukum dan keadilan, maka logika argumentasi Prof. Romli mengatakan Presiden Jokowi sebagai penanggung jawab APBN telah melakukan tindak pidana korupsi. Apakah demikian? Maka itu sangat bahaya sekali logika argumentasi Prof. Romli yang melihat permasalahan dengan sudut pandang sangat sempit